Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Baik itu yang berada di rumah yang akan mengikuti ibadah PWGT secara live streaming. Di mana yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Margareta T. Tumonglo, Nyonya Nyamaliwani P. Marwanto, Nyonya Yuwanita T. Sunduntiku. Dan yang menjadi pelayan firman pada sore hari ini adalah Nyonya saudara kita Oktavina Lumembang. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Mari saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 2 Mulia, Mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur, di mana kita membaca Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel.
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh hadirkan, Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada pada malam hari ini sebagaimana ada itu karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan kekasih-kekasih kami yang menjadi mimbar pelayanan, ada keluarga Nyonya Margareta Tumonglo, Nyonya Jamaliwani Marwanto, dan Nyonya Juanita Sunduntiku. Ya Tuhan, kami siap dalam membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami, membuka hati kami dalam memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu dalam menguraikan akan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya beri satu tema. Dia mampu memberikan lebih dari yang kamu minta. Dia mampu memberikan lebih dari yang kamu minta. Ya. Shalom dan selamat malam buat Bapak, Ibu, saudara-saudara. Salam sehat. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat pertama hingga ayat yang 10, dikisahkan seorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia adalah orang lumpuh. Sudah lebih dari 40 tahun dia menderita lumpuh. Karena sejak lahirnya dia sudah cacat. Dia lumpuh dari lahir. Dikatakan dalam pembacaan kita setiap hari dia harus diusung orang untuk mengemis. Karena hanya itulah yang bisa dia lakukan. Dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Dia itu mengemis di pintu bait Allah yang dinamakan gerbang indah. Ini gerbang paling depan. Jadi orang yang akan masuk ke bait Allah pasti akan melewati pintu itu. Setiap ada orang lewat, hati pengemis itu selalu berharap. Semoga mendapat sedekah dari orang yang lewat. Setiap orang masuk ke dalam bait suci dilihat lebih dari pemberi sedekah. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenapa orang lumpuh ini hanya meminta sedekah, tetapi hal yang paling dia butuhkan di dalam hidupnya ialah kesembuhan. Yang dia butuhkan, yang bisa mengubah hidupnya ialah kesembuhan, tetapi kenapa ia hanya meminta sedekah kepada setiap orang yang lewat? Orang ini benar-benar berharap dengan belas kasihan orang. Yang dicatat dalam pembacaan kita, setiap hari dia diangkat dan diletakkan. Dia butuh orang yang mengangkat dia dan masih berharap lagi terhadap sedekah orang lain yang lewat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dapat kita bayangkan bagaimana orang ini hidup dalam kebergantungan yang luar biasa terhadap belas kasihan orang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan orang lain, tanpa bantuan orang lain. Yang bisa mengubah hidupnya ialah kesembuhan. Kalau kebutuhan yang paling mendasar yang dia butuhkan yang bisa mengubah hidupnya ialah kesembuhan, mengapa dia tidak memintanya? Mengapa dia tidak meminta kesembuhan? Ya mungkin karena, menurut saya mungkin karena Bapak ini sudah terlalu lama lumpuh, sudah sejak dari lahir, jadi mungkin dia mengatakan, sudah dari lahir kok, sudah tidak bisa dirubah lagi. Kita kembali ke dalam pembacaan kita, dikatakan bahwa sekitar jam 3 sore, Petrus dan Yohanes, dua orang murid Tuhan yang begitu hebat dan penuh kuasa, lewat hendak masuk ke dalam bait suci. Dan dia melihatnya tidak lebih dari pemberi sedekah. Orang lumpuh ini melihatnya tidak lebih dari pemberi sedekah. Lalu pengemis yang lumpuh ini meminta sedekah kepada mereka. Dia hanya minta sedekah. Kenapa, saudara-saudara? Dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 22, dicatat orang itu sudah berumur 40 tahun dan dia lumpuh sejak lahir. Dia tidak meminta kesembuhan karena sudah lama dia lumpuh sejak dari lahir. Kesembuhan tidak ada lagi dalam pikirannya. Tidak ada lagi dalam benaknya. Tidak menjadi impiannya lagi.
Bahwa kapan saya bisa sembuh ya? Kapan saya seperti orang lain yang bisa berjalan? Itu sudah tidak ada lagi dalam pikiran dan dalam benaknya. Yang ada dalam benaknya bagaimana saya bisa menyambungkan hidup ini demi mengharap dari belas kasihan orang lain. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, banyak juga orang yang mengatakan ketika mungkin jatuh sakit, ya karena sudah dari lama menderita begini jadi ya mau bagaimana lagi. Kehidupan saya dari dulu begini tidak mungkin akan menjadi lebih baik. Ya, sudah lama kok seperti ini. Ya, tidak mungkin berubah. Orang lumpuh dalam pembacaan kita 40 tahun dia bergumul. Waktu yang cukup lama. Dan mungkin dia sudah tidak bermimpi bahkan berdoa untuk meminta kesembuhan. Mungkin sudah tidak lagi karena sejak lahirnya dia lumpuh. Kesembuhan tidak ada lagi dalam benaknya. Bukan menjadi pergumulan yang panjang. Yang membuatnya bermimpi untuk bagaimana dia dapat berjalan lagi. Untuk punya satu harapan. Untuk kehidupan yang lebih baik. Bagaimana ya supaya saya bisa berjalan menikmati hidup yang lebih baik lagi. Waktu yang cukup panjang dalam menanti tantangan buat iman kita. Sama seperti Abraham, bapak orang beriman. Imannya betul diuji oleh waktu. Dia dipanggil umur 75 tahun. Ishak lahir umur 100 tahun. 25 tahun dia tunggu Ishak. Sejak dia dipanggil. Dalam masa penantian berkali-kali terjadi pergumulan. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Abraham. Orang lumpuh tidak meminta kesembuhan karena terlalu lama dia lumpuh. Kesembuhan sudah tidak ada lagi dalam pikirannya. Sudah terlalu lama. Tidak mungkin. Ketika dia meminta kepada Petrus, Petrus menjawab, lihatlah kepada kami. Si Petrus mencermati apa yang menjadi kebutuhan pengemis ini. Apakah uang atau sebenarnya butuh yang lain? Sedangkan si pengemis menatap Petrus dengan harapan, pasti sebentar lagi dia memberikan sedekah terhadap saya. Saat pengharapan si pengemis ini sudah memunjak, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Wah, hancur harapan si pengemis ini. Namun Petrus mengerti bahwa bukan uanglah yang menjadi kebutuhan utama dari orang ini. Sudah 40 tahun dia lumpuh. Ia membutuhkan hal yang lain yang jauh lebih berharga, yaitu kesembuhan dari Kristus. Petrus mengatakan, demi Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Ya, Tuhan pakai Petrus ini untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan orang lumpuh ini. Sambil Petrus memegang tangan kanan dan membantu orang lumpuh ini berdiri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Kaki yang 40 tahun tidak bisa bergerak sama sekali dan yang sepertinya tidak mungkin sembuh, tiba-tiba dapat berdiri dan melompat. Bayangkan 40 tahun tidak pernah rasakan bagaimana berjalan. Dan pada saat itu juga dia berlompat. Alkitab tidak mencatat bahwa hal itu terjadi melalui proses, tetapi seketika itu juga artinya dengan cepat dan instan. Kaki itu sembuh hanya melalui sebuah ucapan. Sungguh kejadian yang sangat mengherankan. Hal ini tentu membuat hati si pengemis ini mengalami kegirangan yang luar biasa. Hal yang tidak pernah timbul di dalam pikirannya. Hal yang mungkin sudah tidak pernah didoakan tetapi Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Ia memperlihatkan hal tersebut dengan memuji Allah sampai dia melompat kian kemari. Haleluya, haleluya, aku sembuh. Dapat kita bayangkan, imajinasikan bagaimana ketika
Sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan karena mungkin bagi kita tidak akan terjadi seperti ini dalam kehidupan saja. Tapi Tuhan nyatakan kebaikan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti kisah pembacaan kita pada malam hari ini. Mungkin bagi orang lumpuh ini tidak lagi didoakan bagaimana saya dapat berjalan, bagaimana saya seperti orang lain yang menikmati hidup ini lebih baik lagi. Ya. Tetapi Tuhan mampu memberikan lebih dari yang dia minta. Dalam pembacaan kita dikatakan emas dan perak adalah dua hal yang sangat dikejar oleh manusia dan menjadi kebanggaan manusia. Tetapi apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu pada hari ini adalah hal yang jauh lebih berharga, bahkan tidak pernah bisa kau peroleh sejauh dari kau menginginkan emas dan perak. Lebih berharga dari emas dan perak yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini meminta sedekah, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Hal yang paling mendasar, hal yang paling dia butuhkan, bahkan hal yang mungkin dia tidak pernah meminta lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, lewat pembacaan kita pada malam hari ini, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan yang kita baca? Tuhan mau kita tahu lewat firman-Nya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup memberikan kepada kita lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita rencanakan. Di dalam Yesus, semua hal yang mungkin bagi kita mustahil menjadi tidak mustahil. Sesuatu hal yang mungkin bagi kita tidak mungkin saya mendapatkan seperti ini. Tidak mungkin keluarga saya seperti ini. Tidak mungkin saya sanggup melewati seperti ini. Tetapi Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu mana yang lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebuah hal yang mungkin tidak pernah muncul dalam mimpi kita, dalam pikiran kita, bahkan tidak pernah kita doakan seperti hal yang dialami oleh orang lumpuh ini, tetapi Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan pada saat itu terhadap orang buta adalah sesuatu hal yang dia tidak pernah temui selama 40 tahun. Sesuatu hal yang lebih berharga dari apapun yang bisa kita peroleh dari orang-orang lain. Itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Ya. Tema kita pada malam hari ini, Dia mampu memberikan lebih dari yang kamu minta. Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kita doakan. Lebih dari yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kita ragukan dalam kehidupan kita, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara lewat firman-Nya pada malam hari ini, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan dalam kehidupan kita. Ya. Buat Oma Astrid sekeluarga yang pada malam hari ini mendapat mimbar pelayanan, Oma Astrid yang mengangkat tugas rangkap sebagai ayah dan ibu, ya, jangan khawatir, jangan takut, ya. Dalam menjalani kehidupan ini, ya, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Oma. Tuhan tahu bagaimana isi hati Oma, ya, walau pada saat ini mengangkat tugas rangkap ayah dan ibu, tetapi Oma tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan Oma yang akan senantiasa menjaga, melindungi dan menguatkan, memberikan pertolongan kepada Oma Astrid bersama dengan anak-anak bahkan cucu. Ya. Satu ayat buat Oma Astrid yang menjadi pegangan bahwa Tuhan itu benar-benar tidak meninggalkan Oma, tetapi Tuhan itu selalu bersama dengan Oma. Saya baca dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong.
aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan hanya diperoleh di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan, aku akan memegang tangan kananku, akan memegang engkau. Untuk apa kita takut? Ya. Ini menjadi penguatan buat kita, terlebih khusus buat Oma Astrid sekeluarga, bahwa ada Tuhan bersama dengan Oma. Ya. Yang menggantikan sosok ayah, walau sosok ayah telah tiada, tapi Tuhan yang akan senantiasa bersama dengan keluarga, menguatkan keluarga, memampukan keluarga dalam menjalani kehidupan ini, menikmati hidup anugerah Tuhan. Tuhan tahu yang lebih penting, yang lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Semua dapat diselesaikan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara punya begitu banyak harapan datang kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah hitung kuasa Tuhan dengan kekuatan kita manusia. Ya. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Bahkan alam semesta ini pun ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ada di dalam kontrol Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin dengan Tuhan. Untuk itu mari kita terus kuatkan iman kita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Bahkan setiap doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan lebih dari yang kita minta. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan mulai menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, di mana firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 107 ayat 8 sampai 9, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyi PKJ 149 ayat 1 dan 2. Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, segala hormat, puji-pujian ya Tuhan kami hanya angkat kepadamu, mensyukuri hal yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bersama dengan kami. Pada malam hari ini, kami telah duduk di sekitar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami renungkan bersama-sama, menjadi penguatan bagi kami, terlebih khusus buat keluarga Ibu Margareta Tumonglo dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang kami ragukan dalam kehidupan kami, banyak hal yang kami takutkan dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada satu hal yang tidak dapat diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan semua masalah dapat diselesaikan. Dan Tuhan selalu bersama dengan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Apa yang kami doakan,
apa yang kami impikan, Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kami minta di dalam setiap doa kami. Seperti firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami pada malam hari ini, kisah seorang lumpuh kurang lebih 40 tahun. Tuhan menyatakan kuasa di dalam hidupnya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kiranya firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, menjadi penguatan buat kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kami dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu akan menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan terus hanya menaruh harap kepada-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimanapun situasi dan kondisi kami di tengah-tengah dunia pada saat ini, biarlah kami terus percaya hanya kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kami di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Mampukan umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, biarlah mereka terus percaya dan menaruh harap hanya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu berdoa buat keluarga Ibu Margareta Tumonglo. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sampai pada saat ini puji syukur dalam keadaan yang sehat. Mari Tuhan terus memberkati, menguatkan, memampukan, memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat dan selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu buat Oma atau Ibu terkasih Ibu Margareta. Kiranya Tuhan terus menopang dia, kuatkan dia di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam usia lanjut, di dalam mengangkat tugas rangkap ayah dan ibu bagi anak-anak dan cucu. Biarlah Ibu Margareta terus percaya dan menaruh harap hanya kepada-Mu. Dan dia meyakini dan percaya bahwa dia tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan yang selalu memegang tangan kanannya. Selalu menopang dia di dalam mengangkat tugas pelayanan. Bahkan dalam mengangkat tugas sebagai ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan selalu menjaga dia sehingga di usia yang lanjut, Oma terkasih selalu melihat kesuksesan dari anak-anak dan cucu. Berikan selalu yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat Bapak Jonathan Goan Sandatiku di dalam pekerjaan dan pelayanannya di Poli Gigi, baik di Wondula bahkan di Makassar. Nyatakan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Biarlah Bapak Fanya selalu merasakan kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam hidupnya. Bahkan lewat setiap pekerjaan dan pelayanannya ya Tuhan untuk masyarakat. Engkau memberkati senantiasa bersama dengan Mama Fanya dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Mari Tuhan memberikan selalu yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Tuhan memberkati Mama Fanya sebagai ibu rumah tangga. Tuhan mampukan dia, berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan, dalam menata rumah tangga. Biarlah Mama Fanya selalu bersukacita dan selalu merasakan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat Bapak Astrid dalam pekerjaannya hari lepas hari.
di kantor Telkomsel Makassar. Mari Tuhan bersama dengan dia, memampukan, memberkati dia, melindungi dia. Biarlah Bapak Astrid senantiasa tetap sehat dan kuat dalam mengangkat pekerjaannya sebagai imam dalam keluarga, bahkan sebagai kawan sekerja Tuhan di tengah-tengah jemaat ini selaku diaken. Tuhan memampukan dia, Tuhan menyatakan yang terbaik di dalam hidupnya bersama dengan Mama Astrid. Tuhan memperlengkapi Mama Astrid dengan hikmat kebijaksanaan sebagai ibu rumah tangga di dalam mendampingi suami, mendampingi anak-anak titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Mari Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, menyatakan segala yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan memberkati cucu terkasih Astrid bersama dengan Fanya dan Gero dalam pendidikannya. Berikan hikmat, kesetiaannya Tuhan di dalam belajar, dalam mengejar cita-cita mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dalam meraih segala impian dan cita-cita mereka, suatu hari kelak nanti mereka bersuka cita atas pencapaian mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan memberkati Citra bersama dengan adiknya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, lewat pendampingan orang tua, bahkan oma, bahkan segenap keluarga ya Tuhan. Mari Tuhan selalu menyatakan yang terbaik di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan kami bermohon buat saudara kami Api yang mengikuti tes CPNS. Mari Tuhan tolong dia. Mari Tuhan dengarkan setiap doanya, setiap harapan dari saudara kami Api. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kami minta dalam kehidupan kami. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara Api bersama dengan Jen ya Tuhan. Kami manusia hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Tetapi kami percaya dan terus percaya, bahkan meyakini ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan akan selalu menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik, tetapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan memberkati saudara Jen di dalam pekerjaannya, di dalam menata rumah tangga bersama dengan Api, bahkan di dalam pelayanannya Tuhan, di sekolah minggu, bahkan di PPGT ya Tuhan. Nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu Tuhan kami bermohon buat saudara dari Oma Astrid yang ada di Palu, Ibu Marta Tangkin, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, yang sementara berobat jalan karena penyakit jantung. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang telah menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan yang telah menyembuhkan orang buta. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan datang menyembuhkan saudara Ibu Marta Tangkin yang ada di Palu dalam kelemahan tubuhnya. Engkau nyatakan yang terbaik di dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkati dia, Engkau angkat penyakitnya Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Engkau berkati tangan para medis. Engkau berkati obat ya Tuhan yang dikonsumsi. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi Ibu Marta Tangkin terkasih. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, mari Tuhan selalu memberkati kehidupan Oma Astrid sekeluarga di dalam hidupnya.
Jauhkan mereka ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan tilik mereka. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Selamatkan umat-Mu ya Tuhan dari terpaparan akan virus corona ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepadamu hamba-Mu bermohon buat sidang jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Deborah Salempang, Bapak Jonathan sampai Toding yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Grestelina, Audi Mantiri, Bapak Karel Salamba, Bapak John Latana, Bapak Victor Manguma, Bapak Martin Lantang, Bapak Salebayu Palinggi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak dan Mama Gian, Caca dan Gian yang terpapar akan COVID-19. Bahkan mungkin masih ada ya Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan hadir di sana, menjamah, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan pemeliharaan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau dengarkan setiap seru sembahyang mereka ya Tuhan. Setiap permohonan mereka, mari Tuhan lapangkan jalan bagi mereka. Biarlah mereka boleh pulih kembali, boleh sehat kembali dari penyakitnya dan mereka bersuka cita kepadamu ya Tuhan, bersyukur hanya kepadamu atas segala pertolongan, mujizat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati ya Tuhan, segenap keluarga yang mendampingi umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kuatkan iman percaya mereka, biarlah mereka hanya berseru dan berharap hanya kepadamu. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Semua dapat diselesaikan di dalam Tuhan dan semua akan indah pada waktunya. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Berkati persembahan kami ini Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masaleh. Kiranya Tuhan terus memberkati pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Masaleh. Walau pandemi pada saat ini Tuhan, mampukan mereka, biarlah mereka terus bersemangat dalam mengangkat pelayanan ini. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Meti Timang, sebagai Ketua PWGT, bahkan selaku diaken dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan selalu menjaga dia bersama dengan Bapak Daud, bahkan bersama dengan anak kekasih Esar ya Tuhan. Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan segala yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan segala yang mereka impikan, mimpikan, rencanakan di dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah keluarga Ibu Meti Timang senantiasa bersyukur, bersuka cita kepadamu ya Tuhan. Atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidupnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo di dalam hidupnya. Tuhan memberkati Bapak Martin Lobo yang pada saat ini ada di Toraja. Tuhan memberkati Gusti bersama dengan Opan dalam menjalani kehidupan ini. Nyatakan segala kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta yang pada siang hari tadi berangkat ke Palopo. Kiranya Tuhan terus memberkati perjalanan mereka, tibakan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta di Lamasi ya Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan jika mereka kembali ke Makassar ya Tuhan, Tuhan yang akan memberkati perjalanan mereka, menuntun mereka, menibahkan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta tiba di Makassar dengan penuh selamat.
Ya Tuhan, ya Allah Bapa, berkati hamba-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan memberkati saudara Nando bersama dengan Cali. Biarlah kami tetap setia dalam melayani Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 209 ayat pertama dan kedua, Kasih Setiamu. Kasih setiamu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan kita. Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kita minta. Untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus akan memelihara, memberkati, mengasihi kita saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah PWGT pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayan pada sore malam ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Oktopimna Lumembang. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Orpa Lobo, Cali dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.